Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Viva TTS! Hidup PTS! Hidup PTS! Hidup PTS! Terima kasih. Yang saya hormati Ketua KITS Cak Tongkong, yang saya hormati Ketua Senat KITS Cak Ridwan Hisam, yang saya hormati seluruh ketua Piluni. Saya nggak bisa sebutkan karena ajudan saya nggak nyatet, jadi yang saya kenal Pak Gembong dari tadi bisa 10 Warman dari Aceh, Unpad, mohon maaf ya, ITB udah Pak, IPB, padahal saya banyak dibantu dari IPB, dari mohon maaf sekali dan teman-teman semuanya, calon KITS dan Bapak Ibu sekalian, teman-teman semuanya yang mohon maaf saya tidak bisa. Oh ya, lupa saya Pak Wakil Rektor. Mohon maaf Pak Wakil Rektor dan Bapak Ibu sekalian, yang teman-teman semuanya yang Cak-Cak dan Neng-Neng dari seluruh Indonesia. Pertama saya mohon maaf kenapa saya, kebetulan sahabat saya mantu ada di Surabaya. Jadi saya mau setelah ini lari ke Surabaya. Mohon maaf sekali, saya pikir di Sangrila Surabaya saya udah tenang. Ternyata Sangrila Jakarta. Jadi saya mohon maaf sekali kalau nanti saya nggak bisa lama. Tapi yang pertama saya mengucapkan selamat untuk kongres. Saya hanya ingin menyampaikan kepada teman. Saat itu saya menjadi Pimpro. Saya masih, jabatan saya mungkin masih kasih saat itu. Saya memimpin Pimpro ada beberapa proyek yang semuanya itu tim leadernya orang bule. Ada dari Prancis, Surabaya Integrated Transport Network Planning itu orang Prancis. Surabaya Urban Management Unit itu orang Australia. Kemudian ada Surabaya Urban Development Policy, itu tim leadernya dari Belanda. Ada 7 proyek yang saya tangani dan semua tim leadernya itu orang bule. Saat itu saya hanya ingin menyampaikan, saya memberikan contoh. Saat koordinasi mereka bahkan sampai mau pukul-pukulan, mau hantam-hantaman. Saya bingung sampai suatu saat saya harus mimpin, saya sampai berada di tengah-tengah meja untuk mencegah dia. Saya pikir mereka mau pukul-pukulan. Orangnya besar-besar, saya paling kecil sendiri. Tapi ternyata setelah itu, setelah kita istirahat dan makan bersama, mereka rukun, bahkan seolah-olah lupa sama pertempuran tadi, peranteman tadi. Yang saya ingin titipkan kepada teman-teman, kita boleh berbeda nantinya. Kita boleh berbeda cara pandang kita, tapi kita punya tujuan yang sama. Jadi nggak usah setelah itu musuhan, terus dibawa kemana-mana. Saya sama Cak Ridwan Hisam beda, tapi kan saya bisa duduk dan ngobrol sama Pak Ridwan Hisam. Jadi saya ingin sampaikan kepada teman-teman semuanya, ayolah kita mulai. Apa enggak boleh orang berbeda pandang? Boleh. Kenapa enggak? Saya justru di politik lebih berat dibandingkan ya Pak Cak
Cak Ridwan ya. Pak Andreas ini percaya sama temen aja berantem. Sampai saya harus berada di tengah-tengah itu. Tapi toh nggak apa-apa. Karena itulah yang akan menjadikan kita menjadi besar. Karena kemudian kita biasa berpikir untuk berbeda tapi dengan tujuan yang sama. Saya ingin menyampaikan kepada teman-teman semuanya. Saat saya awal jadi menteri, saya bingung karena saya nggak siap secara mental. Karena sudah 4 kali saya ditawari jadi menteri, saya tolak. Tiba-tiba saya dipanggil begitu saja. Terus saya ngomong, Mbak, katanya Pak Presiden, Mbak, besok pelantikan apa, Pak? Menteri. Siapa yang jadi menteri, Pak? Mbak Risma, katanya gitu. Jadi saya hari ini dipanggil, besok pelantikan. Besoknya lagi disampaikan, mohon maaf Cak Ridwan, saya dipanggil Pak Sekjen, Pak Asto. Mbak, besok harus pakai baju merah. Gimana baju merah? Saya nggak bawa baju. Oh, saya nggak tahu, saya pikir dipanggil untuk apa. Paksa dikirim dari Surabaya malam itu juga. Yang saya ingin sampaikan, pakai baju merah atau ya. Nah, saya ingin menyampaikan saat itu saya nggak punya siapa-siapa di Jakarta. Saya tidak kenal Pak Gembong, belum kenal Pak. Saya juga Pak Topo pernah dengar tapi nggak kenal. Saya bingung, gimana? Saya sampaikan ke Pak Presiden, Pak, ternyata tiba-tiba datanglah beberapa orang ke saya, Pak Dok, Pak, ada berapa Pak Luhur, Pak Dodi, terus kemudian Pak Suhadi, ada Pak Agus. Pak Agus Kusdatin ada di sini, Pak? Ya ada ya. Pak Agus Kusdatin, Kepala Kusdatin sekarang saya angkat jadi Kepala Kusdatin, insya Allah dia akan jadi Dirjen. Bentar lagi saya. Nah, itu datang bantu saya. Sementara saya masuk, saya akan cerita kepada teman-teman betapa pentingnya kalau kita bersama-sama menjadi satu. Saya datang, tiba-tiba surat cinta di KPK, surat cinta dari BPK, surat cinta dari BPKP, banyak sekali yang semuanya menyalahkan Kementerian Sosial. Saya bingung, ini gimana cara perbaikinya? Saya punya hanya beberapa orang. Pak Presidennya, ayo Pak, nggak boleh terlambat awal Januari karena saat itu COVID. Akhirnya saya ngomong, saya diberikan surat cinta sama KPK. Kalau kamu pakai anggaran ini, maka akan terjadi kerugian negara sekian ratus miliar. Oke, saya ngomong sama teman-teman, kita sepakat, kita nggak gunakan uang ini. Kita kerja sendiri. Kita buktikan dengan kemampuan kita bisa lakukan. Betul? Tepat tanggal 2 Januari, bansos saya keluarkan. Terus Pak Presiden tanya, Risma, gimana kok bisa cepat? Ya bisa Pak, tapi saya nggak pulang tiap hari jam 3 pagi. Jam 4 pagi, saya nggak pernah tidur Pak di rumah dinas. Oh iya, terus yang kedua saya ada tim Pak. Teman-teman dari TS saya bawa. Oh iya, disampaikan ke Pak Platin, Pak, kayaknya harus gitu. Terus saya habis itu dipanggil lagi, Pak, kalau saya cuma ngasih bansos saja, ya saya ini mikir apa terusan, masa jadi menteri saya dibayar mahal-mahal. Saya bilang. Akhirnya ya sudah, pokoknya urusi orang miskin. Saya pegang itu urusi orang miskin. Setelah saya bansos mulai bagus, saya dapat nilai 100 loh dari PK pembenahan data itu. Nah, kemudian saya lakukan bagaimana menangani, terutama ternyata saya pikir cuma nangani orang miskin. Ternyata Kemensos harus nangani orang disabilitas, harus nangani 3T. 3T itu terdepan, tertinggal, terpencil. Itu ditangani Kementerian Sosial. Nah, bingung lagi saya ngomong. Saat saya pertama saya berkunjung ke Asma.
tidak mudah ke Asmat. Saya harus naik pesawat yang ke Jayapura atau Timika. Ke Jayapura saat itu saya harus terbang satu pesawat kecil. Kemudian saya mau ditanya kecamatannya yang paling jauh. Kita naik perahu 5 jam. Kiri kanan buaya, di atas ular. Saya udah aja ya sudah, kalau mati di sini waktunya gitu. Saya naik ke sana. Nah, ternyata hanya apa? Mama, ini minta kapal. Oke, satu distrik, oke, saya kapal. Terus awalnya ngomong minta apa? Mesin kapal? Bro, Johnson itu apa? Ternyata Johnson itu mesin kapal. Terus kapalnya dari mana? Pohon mama. Enggak. Saya bilang itu. Saya ini dipilih oleh BBB. Jelek-jelek gini saya wali kota Covenant Mayor. Ada 7 wali kota dunia termasuk saya. Jelek-jelek gini loh. Nah, saya ngomong enggak, kalau potong saya langsung disu saya. Nah, saya ngomong, oke, kita buat kapal bareng, tapi yang buat kamu sendiri. Gimana mama, kamu nggak bisa buat kapal? Saya ngeluhlah ke ITS. Aku tolong bantulah buat kapal. Mereka mau training buat kapal. Saya tolong di training. Bener, saya bawalah ke ITS. Di ITS ini kuliah di ITS ini orang-orang Papua. Tapi awalnya ada yang sendalan jepit, ada yang sendalan itu. Saya malu di ITS, akhirnya saya belikan sepatu. Dia di training di ITS. Dan kemudian kita mulai membuat kapal. Nah, mulai membuat kapal ada di ITS. Kemudian saya kerjasama dengan saat itu rektor Uncen Cendrawasih yang juga alumni ITS. Kita buat kapal di sana. Ditunggui oleh Mas apa namanya? Mas Danu. Dia sebulan karena saya paksa 1 Juni hari lahir Pancasila kapal itu harus jadi. Dan ini jadi 27 kapal dibuat di Asmat oleh mereka sendiri, dibantu oleh ITS jadi. Jadi saya buat ini awal kapal 27 di Asmat, ya kan? Ini gunanya persatuan. Kalau nggak ada persatuan saya nggak bisa. Kemudian di Bali ada beberapa daerah yang miskin, yang dia miskin, jadi nggak jauh dari Manyar, Bali di Kabupaten Badung. Dia punya garam, menurut penelitian dari teman-teman IPB garamnya bagus, tapi nggak bisa diolah karena kondisinya jelek. Kemudian seperti ini kondisinya awalnya, mana ya? Nah seperti ini, harganya per kilo hanya 3.000. Saya sekali lagi minta bantuan ke teman-teman ITS, datanglah Prof. Sarif ya. Saya ngapal Prof. Dibantu untuk ngolah ini, kemudian diajari karena kalau musim hujan dia nggak bisa tanam garam, diajarilah ini, ya kan? Begitu jadi, sekarang garamnya seperti yang kanan bersih, itu per kilo 18.000. Per kilo menjadi dari 3.000 menjadi 18.000. Saya nggak berhenti. Setelah itu garam ini kita jadikan garam spa. 200 gram itu harganya 25.000. Saat ini sudah macet semua spa, bahkan spa yang ada di Malaysia dan Singapura. Ini dibantu oleh teman-teman ITS. Nah, ini sekarang sudah dijual selain di spa, seluruh spa, termasuk di luar negeri, juga di
Kresna, Jogja, dan Bali. Jadi 200 gram harganya 25.000 kalau dijual garam biasa. Nah, kemudian berikutnya adalah trail. Di Papua sana pegunungan bingung kan? Pasti bingung. Kenapa Bu Risma punya ide kayak gini? Di Papua pegunungan kita naik BBM 5.000 per liter aja marah-marah. Di Papua sana udah biasa. Di atas pegunungan 1 liter 100.000. Saya ngomong, bisakah kita buat trail listrik? Oke, buat sama teman-teman ITS. Trail listrik ini kita bantu di 3 kabupaten, ada Puncak Jaya, ada di Tolikara, satunya lupa saya. Ini dibuatlah ini, jadi trail listrik ini. Jadi ini bahan bakarnya saya dibantu lagi alumni ITS ada Pak Rektor Universitas Rektor. Pinternya saya kemes Pak. Ya, ini dibantu. Orang ngomong Kementerian Sosial duitnya banyak. Yang banyak itu bansosnya, bukan untuk program ini. Padahal saya untuk bansos saja orang nggak akan keluar dari kemiskinan. Cuman 400.000 sebulan. Kalau satu keluarga 4, masa sebulan orang satu 100.000, mana bisa keluar dari miskin? Maka yang kita ajarkan seperti ini. Ini untuk, nah ini juga dibantu teman-teman dari alumni TS yang sekarang jadi itu Pak Triarif. Tuh naik tuh Pak Triarif, nggak ada tuh Pak Rektor. Naik di sini kita membuat solar home system untuk rumah yang kena bencana 76 unit. Ini rumah desainnya dari teman-teman ITS juga. Desainnya dari teman-teman ITS, rumah tahan gempa yang dibangun oleh mereka. Dibantulah air dan listrik dari bantuan dari alumni ITS, IT Telkom. Kemudian berikutnya adalah di mana ya? Di rumah tahan gempa. Ini rumah tahan gempa di Bini. Saya dibantu bangunnya oleh Kompas SCTV. Fisiknya dibantu uangnya dari yang rumah. Ini rumah tahan gempa. Desainnya dibantu oleh teman-teman ITS. Itu ada Pak Muji kali ya. Tadi aku lihat ada Pak Muji. Oh ya di sana. Dibantu Pak Muji. Cuman tak rubah-rubah dikit lah, kan aku arsitek gitu ya. Ya sedikit-sedikit keluar lah arsiteknya. Lumayan kan Pak? Ini anti gempa. Ini saya rubah dikit-dikit Pak, karena mosok kayak gini desainnya. Saya rubah lah, saya arsitek ya, dikit-dikit lah rubah, masa ilmunya dikeluarin gitu. Sedikit. Jadilah ini rumah tahan gempa. Ini desainnya tuh Pak Muji tuh. Tapi tak rubah dikit gitu. Ya, terus ini kita bangun di Bini, di Aceh. Kita bangun di Aceh Timur. Aceh Utara apa Aceh Timur ya? Di Aceh ada fotonya Aceh. Ini X-Gam. Yang saya bantu X-Gam. Jadi saya kalau masuk ke Aceh nggak apa-apa Pak sekarang. Nggak ada yang dulu pertama berantem, tapi sekarang enggak. Di Papua, pokok asal pakai simbolnya Kemensos, kena OPM dilepas sama dia. Ya, jadi sekali lagi saya ingin menyampaikan banyak yang kita bisa lakukan. Saya selalu katakan kepada staf saya, siapa yang bisa jamin kita besok hidup? Tidak ada cerita yang mati duluan yang tua. Apa yang bisa kita lakukan mumpung kita masih hidup? Saya ditanya, bagaimana ngurusin? Dikejar soal judi online. Lah anak di Papua itu kalau ditanya, udah makan belum? Belum mama. Makan pagi belum makan, tadi sudah 3 hari mama. Nggak makan mereka. Jadi karena itu saya berharap kalau kita bisa manfaatkan teknologi-teknologi seperti ini,
Ini ada di Asma juga. Dulu mereka sangat tergantung kepada air hujan. Kalau nggak ada air hujan, mereka nggak ada air bersih. Tapi kemudian kami juga dibantu sehingga saat ini mereka bisa menikmati air, meskipun itu air saya menyaring air laut. Tapi bisa kan? Nah, saya ingin menyampaikan kepada terutama teman-teman rekan-rekan alumni, ayo kita gunakan ini. Saya selalu katakan, besok kita mati, kita mau meninggalkan apa? Apa kita ingin punya musuh banyak? Atau ingin teman banyak saat kita mati mendoakan kita? Itu yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman. Jadi untuk apa kita lakukan perpecahan? Mari kita sama-sama lakukan ini. Kemarin saya dikasih video seorang anak yang dibungkus plastik supaya dia tidak bisa basah dan bisa sekolah. Saya nangis langsung. Malam itu juga saya ngomong, malam ini harus ketemu lokasi ini di mana. Dan ketemu, ternyata itu di Jawa Barat, Pak. Ada yang anak harus merangkak di jembatan pegangan begini untuk bisa sekolah. Dan ada seorang bapak yang dia menghanyutkan anaknya dengan dibungkus plastik supaya tidak basah dan bisa sekolah. Saya ngomong sama teman, malam ini harus ketemu. Kita buat jembatan. Ya, Menteri Sosial akhirnya membuat jembatan. Kita akan membuat jembatan. Saya sudah pernah membuat jembatan ini. Satu di Pacitan untuk melindungi orang-orang kena dampak tsunami untuk dia bisa lari. Satunya di Dharmasraya di Sumatera Barat. Di Sumatera Barat kita buat jembatan itu. Nah ini, ya ini Menteri Sosialnya insinyur sedikit-sedikit bisa lah mikir sebadan itu. Sederhana, tapi ini memotong anak sekolah yang biasanya dia berputar. Dia harus berputar, kan harus jam 5 pagi, sekarang dia bisa diantar orang tuanya dengan cepat. Nah, karena itu sekali lagi kepada teman-teman saya hanya ingin menyampaikan ilmu kita bermanfaat. Saya kemarin buat hukum sosial, saya presentasikan di Jenewa bagaimana menyelesaikan masalah bencana di Paris, di OECD. Ternyata mereka mengapresiasi. Jadi saya berharap terobosan ini, saya menyampaikan Pak, kalau nggak bisa Pak, kalau nggak ngerti cara mendirikan tenda ini bisa berjam-jam. Saya Pak Don 3 jam mendirikan tenda ini. Ini desain saya. Jadi ini kalau di dalam dingin Pak, meskipun nggak pakai AC. Kalau dia COVID kemarin kita sekat. Jadi kita sekat, jadi itu terpisah tiap keluarga. Kemudian ini bisa dipisah-pisah, jadi sekat gitu. Kalau nggak punya basic susah. Dulu ukurannya besar sekali, saya ngomong ini yang tidur dia gimana caranya? Kemudian panas orang pasti keluar. Tapi sekarang panas mereka ada di dalam. Karena di dalam dingin rasanya. Jadi karena itu Bapak Ibu sekalian, ayo ngomong kita bisa. Besok kita belum bisa, belum tentu kita bisa lakukan. Karena mungkin kita sudah dipanggil Yang Maha Kuasa. Atau bahkan sakit, stroke.
Jadi karena itu saya berterima kasih sekali kepada alumni saya tercinta. Saya diberikan ruang meskipun di awal-awal betapa susahnya. Hari ini Pak, IKITS mengumumkan saya calon wali kota. Besoknya dilarang, nggak jadi gitu Pak. Saya bukan pengen didukung, tapi malu itu Pak, malu sekali. Saya merasakan itu. Besoknya lagi kemudian saya dipaksa untuk jalan tol. Saya buka. Saya hanya berpikir keadilan. Kalau jalan tol itu yang hanya bisa bayar saja yang bisa masuk di situ. Bagaimana tukang becak? Bagaimana sepeda motor? Padahal warga saya banyak yang naik motor. Apa nggak bisa? Saya cari uang lah sendiri. Saya terbut yang namanya pajak PBB dan PPHTB. Saya dari 900 miliar langsung naik 2 triliun pendapatan APBD saya. Bisalah saya bangun jalan. Jadi jalan merah, jalan Ahmad Yani, box cover Banyulet 100% uang APBD Kota Surabaya. Saat saya masuk 50% lebih Surabaya banjir. 3 tahun saya keluar dari Surabaya. Sebelum saya keluar dari Surabaya, tidak ada banjir di Surabaya. Jadi pertanyaan saya adalah, mari kita sama-sama memikirkan. Saya berharap ITS dilahirkan dari kota Surabaya, kota pahlawan. Apakah kita melupakan para pejuang itu berjuang untuk kemerdekaan kita? Saya ingat almarhum bapak saya cerita. Saat itu, saat perang 10 November, ribuan rakyat mati. Saya untung nggak gila gitu. Kenapa? Saya tiap hari harus mengumpulkan jenazah-jenazah itu untuk saya kirim. Loh, kalau bapak mau ada kereta apinya Jombang, saya kirim ke Jombang. Loh, terus kalau rumahnya di Banyuwangi gimana? Ya aku nggak tahu, katanya almarhum bapak saya. Jadi kalau kemudian kita hanya berselisih, hanya sesuatu yang kemudian merugikan masyarakat, apa ya itu kita akan teruskan? Saya sepanjang itu tidak prinsip oke. Tapi kalau itu prinsip, saya tidak bisa. Untuk apa? Mending saya nggak jadi apa-apa kalau saya harus merugikan masyarakat saya. Jadi karena itu saya berharap teman-teman masih banyak yang bisa dibantu dengan kemampuan dan keilmuan teman-teman semuanya. Tadi saya katakan kapal. Kita bisa buat, sekarang warga di sana senang. Dulu dia harus kebingungan. Bahkan kemarin saya dengar 18 kapal. Dulu itu kalau karena dia tahu cara memperbaiki kapal. Jadi di aspal itu banyak bangkai kapal. Aku ngomong kayaknya kapal ini masih bagus ya. Iya Bu, tapi bocor. Mereka nggak bisa perbaiki, udah diklem-rakin gitu aja. Tapi saya dengar kemarin 18 kapal mereka bisa perbaiki karena sekarang mereka tahu gimana cara membuat kapal dan memperbaikinya. Jadi karena itu sekali lagi saya berharap, ini jam piro ya? Jam berapa? Nih, ini yang ada di Jayapura. Kemudian ya, dulu banyak bangkai kapal di sini, di Asmat ini, karena satu-satunya jalan mereka harus pakai perahu. Tapi sekarang mereka sudah bisa perbaiki. Mereka sudah bisa perbaiki untuk itu. Jadi sekali lagi, sebenarnya masih banyak. Saya cuma lupa apa lagi nih Pak dulu. Yang dibantu oleh teman-teman.
juga saya minta bantuan teman-teman IPB, Pak. Jadi di sini, Pak, di Asmat ini tidak pernah, jadi mereka, saya katakan Pak teori bahwa mereka suka berpindah-pindah, itu salah. Yang terjadi mereka terpaksa berpindah karena mereka tidak ada budidaya tanam, tidak ada budidaya peternak. Akhirnya kalau di situ mereka masuk ke cari tempat yang mereka bisa makan, ke dalam hutan. Permasalahannya kalau ke dalam hutan, kemudian anaknya mereka bawa, sehingga mereka, anak-anak mereka 6 bulan bisa tidak sekolah. Sehingga bagaimana? Tulis. Nah, sekarang kemudian kita bantu ini tanam. Sekarang keluarlah hasilnya. Saya dibantu oleh teman IPB nanam ini di Tanah Rawa dengan kerjasama dengan Universitas Unipa Papua, karena ada alumni IPB di sana yang jadi dosen. Ini di Sami, ini dulu daerah Dum, nggak ada yang berani masuk ke sini. Saya mau masuk ke sana, bendera bintang kejora semua ada di sana. Turun kalau sudah waktunya mati, dimanapun mati, saya katakan kita tetap turun. Ternyata sekarang bisa ditanami padi, bisa ditanami jagung. Terima kasih teman-teman dari IPB. Ini juga anak-anak saya, ini dari IPB yang bantu kita ngolah minyak kelapa jadi VCO sama minyak goreng. Sekarang kita lagi gunakan ini, kita gandengkan IPB dengan Universitas Politeknik Ambon, karena di sana banyak kelapa yang bisa kita rubah jadi minyak goreng gitu. Nah, kemudian kita juga kerjasama dengan ini kompor rakyat kita ngomong di Aceh. Dulu mereka ngeluh karena di Aceh itu jauh, Aceh Utara Pak, Aceh mana ya? Aceh Utara ya? Aceh Utara, mereka kesulitan untuk nyari gas. Akhirnya dibantulah buat kompor yang bahan bakarnya itu dari biji-biji kelapa sawit yang nggak terpakai. Sekarang kompor ini laris di mana-mana. Ini saya bantukan juga di Aceh Timur kemarin. Di Aceh Timur jadi saya ngambil dari Aceh Utara untuk saya bantukan di Aceh Timur, di daerah juga kelapa sawit. Kemudian kita ngebor beberapa jadi ini ada yang cerita yang saya juga sedih. Kita perbatasan, jadi kalau kita di sini kita langsung bisa kelihatan Singapura. Di Singapura anak-anak itu ada dulu namanya warga masyarakat namanya suku laut. Nah, persis di seberang, jadi kelihatan. Saat saya naik kapal Bu, kita harus balik karena sudah wilayah perbatasan bukan kita. Itu tidak sampai 1 jam. Mereka bingung untuk sekolah. Mereka juga punya alat transportasi. Akhirnya kita bantu kapal sekolah di beberapa pulau di sana. Dan saya ingin sampaikan, saya harus naik kapal. Kemarin baru pulang. Saya pulang dari Amerika. Kemudian saya hari itu juga besoknya saya naik kapal perang. Ibu Ketua Umum menyampaikan ke saya, Mbak Risma kan tidak pernah naik kapal perang. Ternyata saya naik kapal perang, Mbak. Hampir 30 jam. Hampir 30 jam. Berat memang. Itu tangganya tuh Mbak, bener naik, saya naik tangga 4 lantai itu tegak lurus begini, memang namanya kapal perang Pak, untuk tentara. Tapi mabuk Pak, mabuk. Bapak Ibu tahu, saya selalu ke daerah terpencil ini bawa
PJU Solar Cell. Yang terjadi adalah foto di mana anak-anak menghormati PJU karena dia tidak pernah tahu yang namanya listrik. Kenapa kita bayangkan? Ini di Pulau Mapia, saya 19 jam ke sini, perbatasan dengan Palau, Pulau Palau di Filipina. Mereka lihat PJU heran. Jadi sekali lagi saya ingin menyampaikan, untuk apa kita bertengkar yang kalau kemudian nggak ada gunanya. Saya hanya nitip pesan itu aja. Saya terus terang takut, Pak. Dulu saya di arsitek itu sudah kalau lewat di fakultas lain itu teriak sampai saya mau pingsan itu. Akhirnya saya harus muter jauh gitu supaya nggak diteriakin. Pernah juga basket dong, kalah loh, kok bisa saya di arsitek saya diancam keluar. Saya nggak Pak, pernah saya kapten tim basket di arsitek sama sipil, berantemlah sama jurusan lain. Saya diancam, apa sih kalau kamu keluar? Duh kalah kok bisa ngancem itu loh. Biasanya nggak berani keluar, saya di dalam lapangan gini aja. Jadi saya, mari selesai itu, selesai ya Pak Jamil ya. Ya, jadi itu. Jadi seperti itu. Coba bayangkan kalau mereka makan aja susah. Ada yang 3 hari, bahkan saya ngomong gitu, Pak Pendeta, tadi saya nanya anak itu makan, katanya udah 3 hari. Di sini nggak makan 7 hari itu biasa. Nah, masa kita mau terus-terusin gitu kan? Itu saja saya kira. Sekali lagi saya mohon maaf, selamat berkongres. Mudah-mudahan sekali lagi di kongres ini, Pak Wakil Rektor, saya mau ngisi Pak. Saya mau ngisi, cuman saya nggak tahu. Saya mau ngisi Pak. Bapak nggak malu-maluin kok punya alumni saya. Saya Presiden UCLG, Ikatan Presiden UCLG, seluruh presidennya Wakil Asia Pasifik. Wakil Presiden UCLG, Perikatan Kota-kota di seluruh dunia. Saya wakil presidennya. Saya presiden Belt and Road yang dipimpin oleh Presiden Xi Jinping. Saya presidennya diangkat Pak. Jadi Bapak nggak mau saya isi Pak. Siap saya ngisi. Insya Allah saya nggak malu-maluin. Saya satu-satunya wali kota yang bicara di sidang umum PBB Pak. Sampai apa namanya, presiden yang jadi moderator presiden ini Pak, Presiden Kroasia, ngomong mayor, dipikir mayor itu nama saya, karena di sana yang pidato hanya presiden, perdana menteri sama raja. Saya aja yang wali kota. Loh nggak malu-maluin kan Pak Wakil. Jadi bisa saya sebutkan nih, saya bicara dengan Presiden Kenya, saya bicara dengan Presiden itu yang ujung Erdogan. Setelah itu saya diundang di Turki, bicara di depan 5.000 perempuan Turki di Turki. No, saya bicara dengan Presiden Erdogan kan, nggak ngisi-ngisi nih toh Pak. Ya, terus saya diundang Raja Inggris, Pangeran Charles di Inggris. Nah, ya nggak ngisi-ngisi nih toh, ya toh. Terus saya diundang, saya masuk ini yang nyalamin saya itu Raja Belgia. Saya masuk ke Istana Belgia. Nah itu emas itu Pak. Saya pegangi gini. Ini kenapa kamu pegangin? Dia bilang, aku di tempatku sana orang makannya saya susah kan. Ini dari emas. Saya bilang gitu. Dia ngomong, itu zaman dulu katanya. Aku juga kalau nggak bisa bikin dinding dari emas katanya gitu. Katanya si Pak Raja ini. Terus ada lagi, aku ketemu siapa lagi, dapat penghargaan Pak di PBB, salah satu wali kota, lumayan Pak. Ya, di Kenya, yang di Kenya, ada nggak? Yang menyerahkan nah ini sorry, yang ini mana ini gimana caranya? Nah yang ini itu Surabaya satu-satunya kota, bahkan Singapura di Kuala Lumpur itu
satu-satunya kota yang dapat, yang bukan ibu kota negara, yang dapat penghargaan Equal Award. Bahkan Singapura aja belum pernah. Ini di Beijing dapat, di Guangzhou. Terus ini banyak kali, aku sudah lupa juga Pak. Ini yang sama itu, yang sama nggak ada yang nggak punya ya, dapat penghargaan dari PBB UN Habitat. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi yang ingin saya sampaikan bahwa kita bisa. Tinggal kita bagaimana memanfaatkan ilmu kita untuk kemaslahatan umat. Kalau kita mau, maka kita bisa. Tadi saya katakan, waktu saya bawa, mereka juga bingung waktu saya minta untuk belajar buat kapal. Taunya mereka kapal itu pohon dilubangi jadi kapal. Tapi sekarang mereka bisa buat kapal dan bisa memperbaiki kapal. Nah ini saya UN Habitat, saya dapat penghargaan ini. Di Indonesia yang dapat penghargaan kedua, sebelumnya adalah Prof. Silas. Yang kedua saya. Jadi Bapak kalian, ini di UN Habitat di Kenya, saya dapat penghargaan ini. Nggak malu-maluin kan Pak Wakil Rektor? Iya, saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi saya mohon maaf, saya mohon izin saya tidak bisa mengikuti acara ini, dan terima kasih. Mudah-mudahan kami dibantu. Sekarang lagi kerjasama dengan Universitas Pajajaran untuk psikologi. Lah wong saya nangani ini di Batam ini Bu. Ini dapat berita 1.000 lebih orang gila. Waduh, itu Kemensos Pak, bukan nanganiannya itu. Saya harus operasi katarak supaya tidak buta. Ngurusi orang gila, ngurusi orang disabel. Saya tunjukkan ya filmnya Gading supaya Bapak Ibu tahu. Tolong filmnya Gading. Satu aja. Jadi saya membuat alat ini untuk saudara kita yang disabilitas, dan yang membuat itu adalah orang-orang disabilitas. Dulu orang tunanetra itu kalau jalan itu dia nggak bisa, kalau di depannya ada air dia nggak tahu, di depannya ada mobil nggak tahu. Akhirnya sekarang ini kita buat alat tongkat, kalau orang buta, kalau jarak 2 meter tergantung selanya ini. Kalau dia di depannya ada mobil atau objek, dia akan berbunyi. Kemarin saya presentasikan di Jenewa, mereka banyak yang minta orang-orang disabel itu. Nah kemudian ini ada lagi alat. Dulu di Surabaya itu, karena pengalaman di Surabaya, orang tunarungu dia nggak tahu ada kereta api lewat, dia nggak dengar. Nah sekarang saya punya alat jam namanya Grahita, gelang tuna, apa namanya? Itu untuk tunarungu. Jadi kalau ada getaran, itu dia langsung berbunyi jamnya, langsung bergetar, sehingga dia tahu bahwa ada sesuatu yang ada di sekitarnya. Jadi kalau ada getaran begitu atau ada bunyi, maka dia ada seorang anggota dari forum Dewan Disabilitas Nasional. Dia saya kasih ini gelang. Nah, jadi kalau kalau yang tunarungu, kalau ada suara sekian desibel, maka gelang itu akan bergetar, memberitahukan kepada yang bersangkutan bahwa ada sesuatu. Mohon maaf ya Bapak Ibu sekalian, banyak anak tunarungu. Kalau tunarungu biasanya dia tunawicara, karena dia nggak pernah dengar.
yang moon face itu saya juga punya gelang namanya gelang Grita, Gilang Tuna Grahita. Mohon maaf Pak, banyak mereka diperkosa. Jadi karena itu saya ulang mereka dengan gelang ini. Kita bagikan gratis untuk penyandang disabilitas. Nah kemudian dulu anak cerebral palsy itu dia hanya tidur. Tapi sekarang dengan alat ini dia bisa bukan hanya duduk, tapi bisa berdiri. Saya hanya ngomong sama staf saya, gini loh, itu kan bisa dia berdiri gini dengan alat, di sini diikat, di sini diikat, jadi dia bisa berdiri. Nah sekarang bisa berdiri dia. Jadi sebetulnya banyak yang bisa kita lakukan. Ini saya pamerkan di Istanbul, kaget mereka. Dan yang buat kita sendiri. Kalau apa namanya, ini kayak apa kursi roda elektrik itu saya bantukan. Itu kalau beli di luar 90 juta Pak. Ini saya buat hanya 30 juta Pak. Kalau jadi saya buat ini Pak. Arsitek membuat ini Pak. Iya. Ya anak-anak kalau nggak ngerti saya suruh tanya. Misalnya lo tanya sana, saya panggil. Kalau nggak ada masalah hukum, kamu tanya ke sana. Kalau aku gitu aja Pak saya. Bagian nyuruh-nyuruh gitu. Nggak ngerti sebetulnya. Nah, seperti ini Pak. Jadi ini yang buat anak-anak disabel. Sekarang dia bisa berdiri. Nah kan lumayan bisa bantu mereka. Saya ngomong ada seorang anak dari Medan, masih muda Pak, gagah anaknya. Saya kasih alat ini. Coba kamu nyoba alat ini. Bu, dia usia 30 tahun. Bu, ibu tahu 25 tahun baru kali ini saya bisa berdiri. Untuk orang yang biasa tidur Pak, berdiri itu sesuatu yang mahal. Bahkan duduk. Istri saya nikah sudah 5 tahun. Baru kali ini saya tahu saya bisa berdiri. Jadi Bapak Ibu sekalian, masih banyak yang bisa kita kerjakan. Kalau kita bisa itu, kita punya arti untuk orang lain. Kapan lagi kalau bukan sekarang? Besok belum tentu kita nggak bisa bantu orang. Selalu itu yang saya katakan. Ini saya modif. Ini alat, jadi kalau kamu bisa putar, aku udah selesai. Jadi kalau apa namanya, satu ini gading ya saya buat ini Pak, sedikit aja video gading supaya Bapak Ibu tahu dia disabilitas lengkap. Kakinya nggak bisa jalan, tangannya nggak bisa dipakai, suaranya nggak keluar. Robin. Nggak bisa ya? Kalau nggak bisa tak tutup. Bisa nggak? Jadi ini dia disabilitas lengkap. Sebelum saya kasih alat bantu, dia ngayuh dengan sepeda untanya. Saya lihat itu di video, langsung saya ngomong sama staf saya, tolong bikinkan ini. Jadi dia kalau jalan, kalau nggak ada yang bantu, dia harus merangkak. Dulu pendapatannya dia naik sepeda itu 300.000 sampai 500. Sekarang dengan motor listrik yang saya bantu, motor listrik ini nah itu dia merangkak. Itu kita sesuaikan dengan kondisi disabilitasnya dia. Jadi dia yang bisa dipakai itu tangan kiri, maka operasinya tangan kiri. Kalau dia tangan kanan, maka operasinya pakai tangan kanan. Jadi setiap hari dia putar pagi sampai malam. Saya ketemu dia bulan Mei 2021. Bulan Oktober saya undang ke Jakarta.
tabungan dia sudah 18 juta. Jadi ini yang saya sampaikan. Ada lagi, nah ini dulu seperti ini Gading. Motor, Bu, aku kan malu kalau kumpul teman-temanku katanya. Soalnya di belakangnya motor listrik kan ada untuk jualan. Dia beli motor sekarang, tapi dimodif sendiri kemarin katanya habis 18 juta. Seperti itu. Jadi karena itu Bapak Ibu sekalian, di dalam akan paling bermanfaat, yang itu akan membawa kita saat kita harus mempertanggungjawabkan kehidupan kita. Dan itulah yang kita berikan, meskipun saya tidak punya background ini, saya tidak punya background pertanian. Sekarang saya tahu, jadi anak ini, oh ini dia pakai kursi roda, oh kamu bisa jalan, bukan saya dukun, tapi diterapi. Dan ternyata betul, selama saya jadi menteri, 10 lebih orang yang dulunya dia pakai kursi roda sekarang sudah bisa berjalan. Bahkan ada yang bisa jump sport, dia lompat, ada yang bisa jadi petani sekarang. Seperti itu. Jadi sebetulnya kita bisa belajar dari kehidupan, dan kita bisa gunakan ilmu yang kita miliki itu untuk kehidupan, bukan hanya diri kita tapi juga untuk orang lain. Sekali lagi saya berharap teman-teman semua, tuh sedih saya kalau lihat yang rukun gitu. Kok apa kita mantap juga? Iya, itu ya. Sedih tadi sampai Pak Wakil Rektor berarti juga dengar tuh ngomongnya gitu. Boleh berbeda. Kenapa nggak boleh? Emangnya kita ada yang jarinya sama? Seluruh dunia nggak ada yang sama. Tapi apakah kita nggak bisa bersatu? Bisa. Tinggal kita mau atau tidak. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf, saya mau pamit. Saya mohon pamit dan mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Saya harus nyampaikan ini supaya tidak ada lagi. Boleh kan? Saya boleh nyalon. Pak Ridwan Kamil boleh. Kok Pak Ridwan Kamil? Pak Ridwan Ihsan boleh nyalon. Siapa ngomong nggak boleh kan? Misalkan gitu. Tapi terus jangan dibully lah. Saya misalkan sama-sama alumni, ya nggak ada lah ceritanya bully-bully gitu. Mana sesama teman bully? Ya Pak, betul nggak? Ya, enggak lah. Soalnya saya ngalami Pak Gembong. Saya nggak minta dukungan, saya nggak pingin juga jadi wali kota. Saya demi Tuhan, saya nggak pingin. Karena saya takut nanti saya harus mempertanggungjawabkan di hadapan. Sampai sekarang pun orang ngomong apa aja, saya nggak reken. Kenapa? Bagi saya jabatan itu harus saya pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Kalau ada satu orang di Surabaya nggak bisa makan dan dia ada apa-apa, itu saya yang harus nanggung. Makanya ini ada Pak Don saksinya. Saya ngomong, Pak Don, saya nggak mau, dipaksa sama Pak Don. Saya ngomong, nanti gimana kalau dulu zaman Khalifah Umar bin Khattab dia bawa beras, sekarang mana mungkin aku kuat? Saya jawab itu. Pak Don ngomong, saya bantu Bu, seberapa kuat? Penduduk Surabaya 3 juta. Terus itulah lahir ide permakanan Bapak Ibu sekalian. Sekarang saya nggak beban, usulan dari RT RW, ayo permakanan untuk lansia miskin, anak yatim, orang cacat, orang kena TBC, orang kena HIV/AIDS. Nah kalau RT RW nggak usulkan, bukan salah saya loh Pak RT. Nanti kalau saya ditanya malaikat di sana, saya jawab, loh Pak RT nggak usulkan loh. Saya bilang itu kan enak kan jawabnya. Nah sekarang lebih dari 84.000 orang di Surabaya kita kasih makan gratis, sekolah gratis, ya kan, kesehatan gratis kan, selesai ya Pak. Kenapa? Itu untuk mengurangi pertanggungjawaban saya nanti saat saya di akhirat. Itu Pak. Makanya ini saya lakukan.
saya nempun, saya ndak anu mabuk terus biar mabuk Pak, ternyata mabuk kapal itu abut sampai hujan darat itu rasanya masih kliang-kliang gini. Saya ngasih aran sama orang, Bu, semua Pak mabuk. Saya bawa dokter. Cak Rondo, mau denger saya banyol sama Cak Rondo. Tapi sini, honore ono, tapi nggak bisa. Honore ono Cak Rondo. Enggak ya, aku Jamiro ini. Jamiro. Cak Rondo aja sih banyol. Nah, apa? Honornya belum jelas. Honornya jelas. Honornya jelas, tapi kok tak takut sama Pak Hartono. Pak Hartono. Pak belum pernah tahu kan? Saya jalannya gini bisa banyol, ya kan? Loh, ini. Bayaran nih. Gratis. Awakmu gak diundang? Kan nanti diundang? Enggak, Dulu lama, saiki ora. Iya. Enak ya. Salah jumbo. Kan nanti diundang. Mbak, salah ngam. Apa nanti buat betul? Saya mau copo. Jenengan. Enggak, mesti buka kalau Pak. Warna kok aku. Loh, belum makan kok sudah warak. Loh, waraknya biyen pas berarti. Alhamdulillah. Dulu udah pernah diundang. Yang lainnya belum. Namanya siapa? Aku dulu. Lah awakmu. Ini judulnya banyak itu. Oh iya, judulnya pakai. Judulnya, oh iya. Telkom Indonesia. Ada rencana undangan itu jadi apa enggak? Siapa? Siapa sih ngundang? Itu sampai tadi nyebut Telkom Indonesia tadi. Oh, kemarin ada saya seperti. Ya selamat berbuka. Ya. Iya sekarang. Tapi kok kurang? Lah gimana tuh 3 bulan gak ada job nggak kurang gimana? Oh, melok aku ada pengen duwe job. Tak jane ngene itu. Papua, Batak. Papua. Iya. Ngurusin BGJ udah feeling gak ya? Ada 1000 orang gila. Kalau Bu Risma itu cerita orang gila mesti langsung inget saya, heran ya. Gimana tuh ada sentimen? Awakmu gila tapi duitnya akeh. Ayo coba tangan mana tuh, Pak Rektor berapa pendapatnya? Ini Pak sekali pentas 70 yuto, itu eling. Kadang 150 yuto, ya kan? Ya kan? Lo nggak bisa ngomong Pak. Bener Pak. Coba Pak Menteri aja bajarin cuma 90 juta. Dia 150 juta. Namanya orang gila kan lupa ingatan Bu. Sampai tanya saya nggak inget. Ya di lek bayang oleh duit ora inget. Tapi lek bayang oleh duit ora Nah, sebentar inget. sampai juga mulai nggak inget loh ini Bu. Hati-hati loh Bu. Sampai udah mulai nggak inget. Ora apa-apa wong sing diurusi ODGJ. Ya kan kumpulan aku udah mulai. Ya saya antar, saya itu mesti jemput jenengan kok. Kok iso lho? Awakmu kan difoto iku panitia jarene. Saya itu mohon maaf, saya tuh panitia tapi sebenarnya ini bahan sisa. Panitia lihat semuanya keren-keren. Lu saya lu cingkrang. Lho saiki model saiki tingkran Model ngono. padahal diukur sama tailornya kemarin. Lho soalnya sing Baru diukur sama Pak Topo sama Mas Ridwan bisa soalnya belum ukurnya. sing Saya cingkrang ya Mas. sing diukur gak nek klamine Pak Tantowi. Jadi makanya padahal Pak Tantowi sakmene ku, yo aku gak cingkrang. Yang lain pengurus asli, saya tambahan makanya sisa bahan. Makanya lek wis dadi pengurus ora usah dibayar, awakmu jangan bayaran. Loh, saya itu dipaksa jadi pengurus kok ben gak bayar kok memang. Nah iya makanya, pinter itu panitia. Supaya jadi pengurus, supaya gak dibayar. Besok lagi jadikan pengurus lagi, supaya kalau undang dia gak perlu dibayar. Pinter kamu, pinter ya? Sampai Pinter orang. mempertahankan saya kurus
Ya, saya pamit sekali lagi. Ini tadi pembuka di Aterno, boleh Pak. Honornya nggak usah. Pak Rektor katanya saya dapat doktor honoris causa kan dari ITS. Katanya dia honornya nggak usah. Jadi ya nggak